Halo pemirsa, salam jumpa. Anda kembali menyaksikan kami di Agro News hari ini. Dan selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki banyak informasi menarik lainnya seputar Malang Raya yang terangkum dalam Agro News hari ini. Bersama saya Septian Wilson, kita simak bersama-sama. Inilah Agro News selengkapnya. Dan mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Informasi pertama hari ini, saudara, laka tunggal kendaraan truk bermuatan makanan ringan terjadi di Dusun Sawahan, Desa Giripurno. Kecelakaan ini terjadi dikarenakan truk pengangkut makanan ringan tidak kuat menanjak, menyebabkan truk mundur sehingga sopir banting setir dan terguling. Laka tunggal kendaraan truk bermuatan makanan ringan terjadi di Dusun Sawahan, Desa Giripurno pada hari Minggu sekitar pukul 1 siang. Kecelakaan terjadi dikarenakan truk pengangkut makanan ringan tidak kuat menanjak, menyebabkan truk mundur sehingga sopir banting setir dan terguling. Kejadian ini menimbulkan kerusakan pada kendaraan, juga sempat terjadi pengalihan arus sementara. Kendaraan truk yang dikemudikan Subakti dengan nopol S9278NI mengangkut kue kering dalam kemasan yang akan dibawa menuju Bumiaji. Huda selaku Ibda Kanitur Jawali menghimbau kepada pengemudi kendaraan berat untuk tidak melalui jalur Karangploso Bendo karena tanjakan yang tinggi, sehingga diharapkan untuk melewati jalan pendem. Selamat siang. Hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023 telah terjadi laka tunggal yaitu kendaraan kecil ringan roti dan kue saat menaiki di jalan tanjakan Kuala Giripurno mengalami tidak kuat naik mundur hingga di saat mundur sopir berusaha membanting setir sehingga kendaraan terbalik. Demikian untuk kejadian hari ini. Untuk angkutannya mau diangkut kemana, Pak? Informasinya untuk barang yang diangkut mau dibawa ke wilayah Bumiaji, sehingga mungkin si pengemudi truk kurang mampu untuk menguasai jalan yang ada di lokasi, sehingga di saat tanjakan dia tidak menguasai, tidak mampu untuk naik di tanjakan Giripurno. Untuk kerusakan dan korban, Pak?
Untuk kerusakan hanya kendaraan yang mengalami kerusakan yang terangkut. Kemudian untuk korban tidak ada di korban, hanya kerusakan material kendaraan itu saja. Namun saat ini jalur Karangploso Bendo sudah dapat dilalui setelah evakuasi yang dilakukan dengan 2 truk yang saling menarik. Evakuasi truk terguling memakan waktu sekitar 1 jam dan dibantu jajaran kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Sementara itu ledakan dahsyat menghancurkan 2 rumah di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan akibat ledakan ini selain 2 rumah hancur, 3 orang anak, diantaranya 1 meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Ledakan dahsyat di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Sabtu malam, 2 rumah hancur setelah terkena ledakan. Peristiwa ini terjadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Hasan meninggal dunia di lokasi. Abdul umur 13 tahun, Sarip umur 10 tahun, dan Lukman 4 tahun mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Madinah, Kecamatan Kasembon. 2 rumah hancur berada di belakang pondok pesantren di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut. Pihak kepolisian Resort Batu dan TNI hanya mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Selanjutnya untuk mengungkap sumber ledakan menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dari tim Cihandak Brimob Polda Jatim. Sementara itu, setelah 6 jam melakukan penyisiran dan olah TKP, polisi akhirnya berhasil mengungkap penyebab ledakan di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Di tempat kejadian, tim Lapor Polda Jatim mengamankan 16 barang bukti, di antaranya 4 kantong serbuk bahan baku petasan seberat 2 kg. Selain itu ditemukan juga beberapa petasan kembang api hingga sendok kecil. Tidak hanya itu, polisi juga mengamankan 3 unit sepeda motor yang tertimbun reruntuhan puing-puing rumah. Kapolres Batu AKBP Oscar Samsudin mengatakan, pusat ledakan berasal dari ruang tamu rumah bagian tengah. Turut ditemukan 2 titik ledakan. Yang pertama berdiameter 50 cm dengan kedalaman 11 cm, serta yang kedua berdiameter 49 cm dengan kedalaman 11,5 cm. Diduga korban meninggal dunia dalam posisi membuat petasan. Wilayah hukumnya Polres Batu. Kejadian pukul 18.30 pada hari Sabtu kemarin. Kemudian untuk korban ada 1 orang meninggal dunia atas nama Hasan. Kemudian ada 3 korban yang luka ringan, yang 2 sudah kembali dan yang 1 masih dirujuk di rumah sakit di Kediri. Ya, kemudian untuk hasil olah TKP dibantu dari unit Jibom Polda Jatim, kemudian dari Lapor Polda Jatim juga, dan dari unit Reskrim Polres Batu melakukan olah TKP. Ditemukan bubuk, ya, berupa bubuk, ada 4 kantong. Secara teknis untuk nama dan lain sebagainya itu nanti masih akan diperiksa secara teknis dari lapor. Kemudian beberapa mercon, ya, kembang api kita temukan juga di lokasi. Kemudian juga sendok kecil yang kita temukan. Ada beberapa temuan-temuan lain yang kita temukan di lokasi yang barang bukti itu akan diamankan terlebih dahulu oleh lapor untuk diuji, ya, untuk diketahui. Kemudian dari beberapa saksi yang sudah kita mintai keterangan bahwa beberapa kali, ya, setiap tahun, jadi si korban ini membuat
petasan. Hasil temuan olah tim Lab 4 terus mendalami dan kesimpulan akan disampaikan dalam waktu 14 hari. Sementara diketahui untuk daya ledakan, tim Lab 4 menyebut termasuk low explosive atau berdaya ledak rendah. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan hadir kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Agro News. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan masuk informasi selanjutnya. Dari hasil Musrenbang Bumiaji, pihak kecamatan berharap bahwa nantinya usulan masyarakat dalam Musrenbang ini dapat juga direalisasikan melalui pokok pikiran atau POKIR DPRD Kota Batu. Nantinya juga diharapkan keduanya dapat berjalan bersama-sama baik usulan dari Musrenbang maupun dari POKIR DPRD. Dari hasil Musrenbang Bumiaji, pihak kecamatan berharap bahwa nantinya usulan masyarakat dalam Musrenbang dapat juga direalisasikan melalui pokok pikiran DPRD Kota Batu. Nantinya diharapkan keduanya dapat berjalan bersama-sama, baik usulan Musrenbang maupun POKIR Dewan. Camat Bumiaji Bambang Hari Sulian mencontohkan bahwa beberapa usulan masyarakat memang sangat dibutuhkan. Salah satunya yaitu usulan terkait dengan PJU jalan yang memang kurang memiliki nilai ekonomi. Sehingga usulan PJU memang dibutuhkan tetapi dapat ditunda terlebih dahulu untuk urusan yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, nantinya usulan yang tidak masuk dalam prioritas masyarakat tersebut dapat diajukan menjadi usulan prioritas dalam Musrenbang, sehingga kecamatan sendiri sudah banyak menampung usulan masyarakat. Dengan begitu, nantinya usulan tersebut dapat lebih tertata rapi dan dapat menjadi bahan di Musrenbang tahun ke depan untuk dapat mengetahui dan diajukan menjadi usulan prioritas. Jadi begini, usulan Musrenbang ini harapan saya bisa dilaksanakan
nyuwun sewu kadang-kadang ya memang butuh masalah butuh contoh nih pembangunan PJU yang mungkin kurang memiliki nilai ekonomi walaupun memang butuh tapi ada yang lebih prioritasnya contoh lah kayak yang hubungan Muslim ini kan lebih dibutuhkan tapi apakah PJU itu butuh tapi masih bisa ditahan kira-kira begitu. Harapan kami usulan yang tidak masuk dalam prioritas kecamatan itu tahun depan akan diusulkan menjadi usulan prioritas sehingga kami punya bank permasalahan atau bank usulan dari masyarakat tingkat desa. Jadi biar tertata rapi dengan usulan prioritas. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan sementara itu dari hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Batu ke Balai Uji KIR Kota Batu, beberapa rekomendasi telah disampaikan terkait dengan kesiapan dan juga persiapan pengoperasiannya. Nantinya diharapkan Balai Uji KIR dapat mempermudah masyarakat yang akan melakukan uji kendaraan penumpangnya. Dari hasil kunjungan kerja Komisi C DPRD Kota Batu ke Balai Uji KIR Kota Batu, beberapa rekomendasi telah disampaikan terkait dengan kesiapan dan persiapan pengoperasiannya. Nantinya diharapkan Balai Uji KIR dapat mempermudah masyarakat yang akan melakukan uji kendaraan penumpangnya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa dirinya berharap untuk Balai Uji KIR Kota Batu dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan paling bagus bagi masyarakat. Didik Mahmud juga berharap nantinya dalam proses pengujian di tempat ini, petugas dapat memberikan hasil uji yang sesuai dengan data uji kendaraan. Apa saja rekomendasi yang diberikan untuk dilakukan perbaikan, sehingga petugas uji nantinya dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan sesuai dengan data uji kendaraan, yang mana nantinya konsumen dapat segera melakukan perbaikan bagi kendaraan tersebut. Yang terakhir bagi saya adalah bagaimana ini segera di launching, kemudian memberikan satu pelayanan publik yang paling bagus, sehingga nanti masyarakat yang datang ke sini merasa bangga, lega dengan hasil apapun. Nah, yang terakhir adalah berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Rekomendasinya apa? Oh, kekurangan ini karena mungkin lampunya kurang terang, kemudian sirkulasi udaranya kurang bagus dan sebagainya. Berikan itu sehingga nanti teman-teman penguji itu memberikan penjelasan dengan tertib, dengan jelas kepada konsumennya akan dilakukan perbaikan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali hadir dengan banyak informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Agro News. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih.
Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan masuk informasi berikutnya dari Bondowoso. Saudara, jemput bola, anggota kepolisian sektor Curah Dami Bondowoso membagikan puluhan sembako kepada warga penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus dan juga kaum duafa di wilayah Kecamatan Curah Dami Bondowoso. Aksi sosial tersebut dilakukan dengan mengendarai mobil polsek, juga menaiki kendaraan roda 2, bahkan berjalan kaki untuk menuju sasaran yang sulit terjangkau. Jemput bola, anggota kepolisian sektor Curah Dami Bondowoso membagikan puluhan sembako kepada warga penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus dan kaum duafa di wilayah Kecamatan Curah Dami Bondowoso. Aksi tersebut dilakukan dengan mengendarai mobil polsek, juga menaiki kendaraan roda 2, bahkan berjalan kaki untuk menuju sasaran yang sulit terjangkau. Perjalanan berbagi sembako kepada kaum duafa dan para disabilitas berkebutuhan khusus ini dipimpin langsung oleh Kapolsek AKP Didik Waluyo SH serta dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Multidaya Sentosa Jawa Timur. Puluhan warga penyandang disabilitas diberikan bantuan sembako berupa beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan 5 bungkus mie instan serta susu. Kapolsek Curah Dami Bondowoso AKP Didik Waluyo SH mengatakan kegiatan berbagi sembako ini merupakan kegiatan kolaborasi pihak Polsek dengan pihak koperasi yang berada di wilayah Kecamatan Poncogati Curah Dami Bondowoso. Ya, jadi saya terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bapak Haji Agus yang dalam bentuk koperasi yang ada di wilayah saya. Jadi niat baik, kepedulian itu dikolaborasikan bersama dengan Kapolsek Curah Dami untuk katakanlah giat kepedulian itu untuk memberikan sembako dan dapat ya sedikit banyak meringankan daripada warga masyarakat yang ada di wilayah Curah Dami. Khususnya pemberian itu dititik beratkan pada disabilitas yang ada di wilayah Kecamatan Curah Dami. Terima kasih, Komandan. Ya. Sementara Taufan Pramayuda mewakili pimpinan dan jajaran manajemen KSP menegaskan pemberian bantuan sembako merupakan hal yang rutin dilakukan khususnya bagi warga kurang mampu, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan yang dimiliki, tentunya bantuan sembako ini bisa sedikit meringankan beban mereka, terlebih mendekati bulan Ramadan. Dari Bondowoso, Saiful Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, bukan menjadi rahasia lagi bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi sebagian besar pelaku ekonomi dan tak terkecuali bagi para perajin keramik yang ada di wilayah Dinoyo, Kota Malang. Untuk dapat bangkit kembali, cara dan peluang seperti apa yang harus mereka lakukan? Dan pemirsa, kita simak liputan berikut ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi sebagian besar pelaku ekonomi, tak terkecuali bagi para perajin keramik di wilayah Dinoyo, Kota Malang.
Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk dapat mengembalikan keberlangsungan usahanya. Kampung Keramik Dinoyo tak ingin kehilangan momen melalui perwakilan paguyuban perajin keramik, tak mau kehilangan momen untuk kembali mempromosikan produknya dalam kegiatan Malang Creative Festival, yakni sebuah ajang yang diinisiatori oleh pemerintah Kota Malang dalam mengenalkan kekayaan produk unggulan di Kota Malang. Salah satunya sentra kerajinan keramik Dinoyo. Dengan membawa produk hasil karya tangan terampilnya, Juwadi, salah satu pengrajin keramik di Kampung Keramik Dinoyo, merespon positif kegiatan yang digelar Pemkot Malang tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini sangat positif karena bisa menjadi salah satu sarana promosi. Dengan kegiatan ini, Kampung Keramik Dinoyo tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan turut hadir dan berpartisipasi. Banyak item yang dipamerkan dan untuk dijual, barang-barang seperti patung, kuci, hingga topeng Malangan yang seluruhnya terbuat dari keramik, tampak sangat menarik dan terkesan modern dengan pilihan warna yang indah. Juwadi menjelaskan dalam sekali produksi pihaknya dapat membuat hingga 250 produk cindera mata keramik. Dalam sekali produksi, pihaknya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Meskipun penjualan cindera mata keramik sempat lesu akibat pandemi COVID-19, namun kini penjualannya mulai menunjukkan kenaikan. Setelah pandemi, tingkat penjualan sudah mulai naik. Range harga yang juga bervariatif dari mulai Rp5.000 sampai Rp1.000.000. Bahkan sekarang sudah mulai rutin pesanan meski belum sebesar dulu, di antaranya dari Bali, Jawa Tengah, dan Jogja. Biasanya customer memesan minimal 300 sampai 400 biji. Keramik ada keramik hias, keramik porselen, ada keramik semi porselen. Jadi kalau keramik porselen itu kayak mungkin kayak tableware, kayak kloset, kayak gitu untuk makan minum itu mungkin keramik porselen. Nah, keramik non porselen termasuk keramik hias ini masuk di non porselen. Adapun yang di bawahnya itu juga ada, jadi keramik. Pengetahuan secara umum keramik itu adalah tanah liat yang dibakar. Jadi walaupun keramik yang bahannya materialnya putih, ini juga keramik. Kayak gerabah yang untuk kendi dan itu juga keramik. Cuma yang membedakan adalah bahan dan suhu bakar. Pertama keramik hias itu kita bisa tidak layaknya seperti kita orang melukis. Kalau melukis kan kanvas, kita perlu kanvas. Kalau keramik hias ini kita bisa gini aja pandangan kita untuk satu ruangan rumah aja. Kita butuh hiasan di dalam ruangan itu masih banyak. Ada yang di pojok, ada di dinding, ada yang di lantai dan itu kita membutuhkan keramik hias di situ, penempatannya di situ. Sedangkan untuk keramik yang porselen itu paling tidak untuk saat ini harus memenuhi kriteria SNI, harus bisa karena selanjutnya adalah itu digunakan umpamanya untuk makan minum hanya harus SNI. Kalau untuk keramik hias tidak perlu SNI karena cuma fungsinya sebagai hiasan. Sementara selain berdampak pada penjualan, pandemi COVID-19 juga berakibat berkurangnya jumlah pedagang kerajinan keramik di Dinoyo. Saat ini jumlah pengrajin keramik yang berkecimpung langsung dalam produksi masih berjumlah 10 orang, sedangkan untuk penjual ada sekitar 25 orang. Pengrajin berharap semoga pasca pandemi para pengrajin keramik Dinoyo dapat segera bangkit dan normal kembali seperti semula. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali di segmen terakhir Agropolitan News. Tetap bersama kami. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran secara
secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News dan masuk informasi selanjutnya di segmen terakhir hari ini. Sebanyak 24 tim basket putra dan putri se-Jawa Timur mengikuti turnamen 3-on-3 mandiri yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Berlangsung di lapangan Rampal Kota Malang, masing-masing tim berebut juara untuk kategori usia 18 dan 23 tahun. Sebanyak 24 tim tersebut merupakan hasil penjaringan dari seleksi di dua kota di Jawa Timur, yakni kota Surabaya dan Lamongan. Kategori yang dipertandingkan adalah usia 17 dan usia 23 tahun. Juara 1 dan 2 pada putaran final tingkat provinsi ini akan mewakili Jawa Timur pada Grand Final Basket 3x3 Mandiri di Jakarta. Lawan mereka di Grand Final berasal dari hasil seleksi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
Menurut Technical Director 3x3 Mandiri Basket Donald Francis Kui, kemampuan atlet basket di Jawa Timur sudah mumpuni dan hampir merata di setiap kota. Bagi para peserta turnamen basket 3x3 ini, sekaligus sebagai ajang pembuktian mereka selama latihan dengan timnya. Animonya cukup lumayan ya di season kedua ini. Kalau secara skill, karena mereka mungkin masih terbiasa untuk bermain di 5-on-5, jadi di 3x3 ini mereka butuh adjustment mungkin untuk bermain lebih banyak kompetisi 3x3. Mungkin pemain ini akan merasakan perbedaan cara bermain di 5-on-5 dan 3x3 itu yang berbeda itu seperti apa. Ini karena seri pembuka, kita nggak tahu kekuatan di seri lain di tahun ini, jadi kita belum bisa prediksi akan seperti apa. Tapi kalau melihat dari skill pemain yang masuk final sampai saat ini sih cukup lumayan bagus ya. Tapi yang masuk ke babak final itu lumayan. Oke. Keluar sebagai juara pada turnamen 3x3 untuk kategori U18 Putra adalah tim Mahameru asal Surabaya yang sukses mengalahkan Tuban dengan 11-5. Sedangkan untuk U18 Putri, tim Starion harus mengakui keunggulan Gloria 1 dengan skor 8-14. Sementara untuk kategori U23 Putra, tim Ubaya Pro sukses menundukkan Ubaya Elite dengan 21-13. Sedangkan di kategori U23 Putri, tim UC sukses meraih kemenangan atas Ubaya dengan skor 13-8. Persiapannya cuma latihan setiap hari Rabu, setiap minggu hari Rabu. Itu aja. Oh iya. Ini baru pertama kali ikut apa gimana? Apa sebelumnya udah tahu ikut? Sebenarnya saya ikut di sekolah. Ikut di Livin Mandiri di sekolah. Cuma ini yang pertama kali di Livin Mandiri sama yang turnamennya itu ya. Iya, sama Bab. Mas gimana Mas tentang apa namanya tim-tim yang sebenarnya tim lawannya Mas nih? Tim-timnya bagus-bagus semua, jago-jago semua. Tentunya saling fight semua. Cuman kita berhasil buat masuk ke final. Apa ini yang dipersiapkan ketika final nanti, apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan cuma chemistry, itu aja. Para juara pada turnamen 3x3 Mandiri kali ini akan mewakili Provinsi Jawa Timur pada babak grand final di Jakarta. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista Newsport ATV melaporkan. Pemirsa, Rumah Gadang merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Nama lain dari Rumah Gadang adalah Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang yang diberikan oleh masyarakat setempat. Bagaimana ulasan selengkapnya, tim News Fakta Unik merangkumkan untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, Rumah Gadang merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Nama lain Rumah Gadang adalah Rumah Bagonjong atau Rumah Baanjuang yang diberikan oleh masyarakat setempat. Dan pemirsa, berikut 5 fakta unik dan menarik yang terdapat di Rumah Gadang Minangkabau. Rumah Gadang Minangkabau memiliki jumlah kamar tergantung dengan jumlah perempuan. Setiap perempuan di dalam suatu kaum yang telah memiliki suami akan mendapatkan sebuah kamar. Adapun untuk perempuan tua dan anak-anaknya akan mendapatkan kamar yang berada di dekat dapur. Untuk gadis yang masih remaja akan memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Selanjutnya, atap dan dinding rumah yang unik. Atap rumah ini terbuat dari ijuk yang melengkung dan runcing ke atas. Bentuk atap seperti ini disebut gonjong. Inilah alasannya mengapa Rumah Gadang sering disebut dengan Rumah Bagonjong oleh masyarakatnya. Dinding rumahnya terbuat dari potongan anyaman bambu. Fakta dan unik berikutnya adalah tiang rumah yang kokoh. Tiang dari Rumah Gadang berasal dari pohon juha yang berjumlah 4 tiang dengan diameternya 40 cm hingga 60 cm. Sebelum dijadikan tiang, pohon juha direndam terlebih dahulu selama bertahun-tahun agar menghasilkan tiang yang kuat dan kokoh. Dalam pembuatan Rumah Gadang tidak menggunakan paku sebagai pengikat, tetapi menggunakan pasak sebagai penyambungnya. Kemudian Rumah Gadang memiliki dekorasi ukiran. Motif ukiran yang digunakan untuk Rumah Gadang seperti daun, bunga, buah-buahan, dan tumbuhan.
Ukiran yang dibuat disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan kata lain, setiap ukirannya memiliki berbagai macam makna yang erat kaitannya dengan adat Minangkabau. Fakta unik yang terakhir, rumah gadang merupakan rumah anti gempa. Rumah gadang dibangun menyesuaikan dengan lingkungan alam di Sumatera Barat yang rawan akan gempa. Maka dari itu, rumah gadang ini dibangun menggunakan pohon juha yang kuat dan kokoh. Pemirsa, itulah 5 fakta unik dan menarik yang terdapat di Rumah Gadang Minangkabau versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agro News hari ini dan mewakili segenap kru yang bertugas. Saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.